Shalom, selamat datang dan selamat beribadah bersama Gereja Kristus Jawaban. Sebelum kita melanjutkan ibadah, mari memperhatikan beberapa hal penting berikut ini. Bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mengikutinya dengan mendownload aplikasi di Play Store dan jangan lupa memfollow Instagram gereja di @newgkj. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat transfer di rekening yang berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan kas sosial, saudara dapat transfer ke rekening berikut ini. Dan bagi saudara yang ingin memberikan perpuluhan, saudara dapat transfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas persembahan dan perhatian saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan. Dalam setiap kelemahan, dalam setiap kekhawatiran kita hanya perlu kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Yesus, Dialah penolong kita. Dialah Yesus harapan dalam kehidupan kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saat ini kita masuk hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mencari wajah Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
memuji kebesaran Tuhan. Sebab Yesus Dialah Allah yang setia dan benar. Dialah layak dipuji, Dialah layak ditinggikan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Hidup untuk menyenangkan-Mu. Hey! Mari kita mau bersuka sebab Yesus adalah setia dan benar. Haleluya. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milikmu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan. Hidup untuk menyenangkan. Allah yang setia, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Biarlah hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Sebab Yesus Dialah Allah yang ajaib. Dialah sumber kemenangan kita. Dialah Allah yang berkuasa. Haleluya. Kau terbayang kebesaran-Mu dan Kau
Yesus dialah penolong yang setia. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang. Sebab Yesus yang selalu beserta dengan kita. Dia selalu menerangi langkah hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau penolong kami yang setia. Terima kasih, biarlah pujian kami ini menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap dari kami mempersiapkan hati kami sebagai tanah hati yang baik, yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Kalau masih ada kuasa gelap yang ingin mengganggu pikiran hati kami katakan bersama dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Ruangan ini dikuasai oleh Roh Tuhan, dan kami menundukkan diri kami sepenuhnya di bawah otoritas firman Tuhan. Terima kasih, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Shalom, bagaimana kabar saudara? Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan dengan saya dengan suara yang yakin, haleluya. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat beribadah buat siapapun juga yang melihat melalui channel YouTube. Saudara ketik GKJ Family, tekan subscribe, tekan videos, di sana ada semua rekaman ibadah online kami. Dan yang melihat melalui televisi First Media, kami siaran setiap minggu, hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB. Tuhan Yesus memberkati channel Sian 390 HD. Seri perubahan tubuh kali ini kita akan bahas mengenai mengapa papan bisa berdiri tegak. Tetapi lebih dahulu perhatikan ayat mas di dalam Roma 8 ayat 5-7. Saya tidak henti-hentinya mengulangi supaya saudara mengingat. Kalau saudara fokusnya kepada tubuh jasmani atau keinginan-keinginan daging,
maka saudara akan binasa. Tetapi kalau saudara fokusnya kepada tubuh rohani, keinginan-keinginan roh, dan saudara memikirkan hal tersebut, maka saudara akan mendapatkan hidup yang kekal dan dikatakan saat ini mendapatkan damai sejahtera. Saya selalu berdoa setiap kali memberitakan firman ini, supaya siapapun yang mendengar juga yang mendengarkan di rumah, saudara mulai fokus untuk menggeser paradigma saudara. Bekerja perlu, harus, tetapi mencari Tuhan itu di atas semuanya. Haleluya. Saudara merubah pandangan saudara, karena tubuh kita ini tanpa saudara tahu ada dua, tubuh jasmani, tubuh rohani. Tubuh jasmani semua pasti akan mati. Tubuh rohani ditentukan oleh tindakan saudara. Kalau saudara menjaga tubuh rohani, saudara makin lama makin berbobot. Maka pada saat sangkakala terakhir yang ketujuh ditiup, saudara pasti akan terangkat dan masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya. Dalam periode yang lalu saya mengatakan tentang berdiri tegak dalam kebenaran. Ini dilambangkan dengan papan kemah suci yang panjangnya 10 hasta ya ke atas dia, dan lebarnya 1,5 hasta. 10 hasta ini sekitar 5,2 sampai 5,4 meter, cukup tinggi. Dan tabernakel itu didirikan di padang pasir, bukan di padang rumput, anginnya keras. Sehingga dia harus bisa berdiri dengan tegak. Karena zaman dulu kan belum ada semen apa ya, dan kalau semen tembok bagaimana bisa dipindah-pindah. Sedangkan mereka ini senantiasa bergerak mengikuti pimpinan tiang awan dan tiang api. Tinggi 10 hasta itu 10 melambangkan kesempurnaan hukum ilahi, di mana jari kita ada 10, jari tangan dan kaki ada 10, artinya perbuatan dan pendirian harus sesuai dengan hukum Tuhan. Sedangkan 1,5 itu sama dengan 3/2. 3 lambang daripada Allah Tritunggal. 1 Allah Bapa, 2 Allah Anak, 3 Allah Roh Kudus. 3/2 Allah yang menjelma menjadi manusia. Siapa yang menjelma menjadi manusia? Pribadi yang kedua, Allah Anak, Yesus. Jadi 3/2. Di mana artinya kita harus mengikuti jalan Yesus, dan jalan Yesus itu adalah menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Sekarang bagian yang ke B. Saya akan menerangkan ada 2 alasan mengapa papan itu bisa berdiri dengan tegak. Saudara, kata pasak itu dari bahasa Ibrani yad, yang artinya tangan. Kalau saudara lihat gambar ini ya, supaya papan bisa berdiri tegak, maka dipasang atas dan bawah ini adalah pasak. Ya, saudara bayangkan sekarang papan, papan, papan. Kalau ditaruh gini jatuh. Yang pertama dia harus ada alasnya, nanti kita bicara soal alas. Yang kedua, kalau cuma ada dikasih alas saja, tinggi 5,4 meter, kena angin ya pasti jatuh sama alasnya juga sekalian. Maka supaya tidak jatuh, Allah memerintahkan memasang pasak. Semuanya ini ada artinya. Pasak itu berarti tangan. Sedangkan saya sudah jelaskan di periode-periode sebelumnya, papan yang terbuat dari kayu sitim itu adalah gambaran dari orang pilihan Tuhan. Kita jangan hanya menjadi orang yang dipanggil, tetapi dipanggil,
dipilih dan minggu lalu saya mengatakan soal setia. Orang yang baik itu luar biasa, tetapi di atas orang baik adalah orang yang setia. Kita jangan menjadi orang yang dipanggil saja, tetapi harus berusaha supaya menjadi orang pilihan Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. So kalau saudara hanya orang yang dipanggil saja, ya itu yang kayak di video di depan. Hanya berdasarkan berkat. Betul kan? Waktu 5.000 orang, Yesus memberi makan 5.000 orang, wah berbondong-bondong. Tetapi pada waktu Yesus menghadapi sengsara dan salib, di mana 5.000 orang itu? Jadi Pasak ini melambangkan tangan persekutuan dari orang-orang pilihan Tuhan, saling bergandengan tangan. Tentu kita dulu waktu sekolah ada permainan kan, waktu dulu scam juga di Bedugul, zaman saya, kalau yang ikut dengan periode saya pasti ingat. Kita saling bergandeng tangan, ya orang menyerang. Kita berusaha supaya jangan sampai bobol, lolos. Kalau saudara masih sekolah anak-anak dulu, pegang-pegang pun, oh jaga-jaga supaya ini tidak lolos kan begitu. Nah, sama juga dalam gereja Tuhan, diperlukan tangan-tangan orang-orang pilihan Tuhan yang mau saling bergandengan, bahu-membahu, tolong-menolong. Saya kasih contoh yang baru saja terjadi. 2 hari lalu Pak Bercia butuh donor, transfusi. Dia golongan darahnya A. Sekaligus saya ingin ucapkan terima kasih. Yang pertama maju di depan LCC-nya, Pak Bail, ya. Dan Pak Bail golongan darahnya juga A. O, tapi bisa ya. O tapi bisa. O aja sudah enggak apa-apa. Dia donor darah. Sebetulnya Pak Berca ini tensinya agak tinggi. Kan dia sering mengalami tekanan batin di rumah. Yang dengar di rumah ini saya bercanda saja, ya. Donor. Kemudian Ruben Oni mau donor juga. Luar biasa anak-anak muda kita, ya. Kalau darahnya Ruben saya yakin lebih hebat dari apa yang lebih muda dia. Ternyata Ruben Oni ini baru divaksin, jadi ada jangka waktunya, enggak boleh. Kemudian Gede Suryadi mau didonor. Waktu Gede datang ke PMI, woi, yang petugas di sana senang. Ini bukan 1 bag saja, 3 bag enggak apa-apa. Tetapi begitu mau didonor, diambil darahnya, mungkin Gede dak-dikduk ya, tensinya naik, enggak jadi. Ya, dan HB-nya rendah. Karena Gede makan nasinya banyak, tapi dagingnya sedikit. Pak Adi, Bu Adi, kasih Gede daging lebih banyak. Dan ada lagi yang menolong. Nah itu contohnya, tolong menolong. Sehingga terpelihara, terjaga. Nanti itu dalam yang lebih besar juga. Sejak COVID ini, bendara ada di atas. Gereja tidak menerima sumbangan untuk kas pemeliharaan gereja, tidak ada lagi, betul ya Pak? Kita tolong menolong. Ya, program kerja kersel-kersel anggota gereja. Yang adult dan youth dia cuci sarung karena ini sudah 2 tahun nggak dicuci. Nanti yang adult akan ada program lagi untuk yang lain, ya, membetulkan kursi-kursi yang banyak kali jebol,
Coba lihat kiri kanan saudara, siapa yang pantatnya tajam itu ya. Sampai kursi setebal itu bisa bobol. Nanti ada adult yang lain lagi kerjasama chat ruang sekolah minggu sebelum kita mulai sekolah minggunya, itu sudah kotor sekali. Itu contohnya seperti ini, tangan yang saling bergandengan untuk apa? Supaya papan ini bisa berdiri, supaya apa? Supaya tidak bisa ada serangan dari depan, yang di dalam ini aman. Alasan yang pertama adalah papan-papan itu bergandengan satu sama lain dengan adanya pasak. Sekali lagi sudah lihat gambar. Dengan adanya pasak ini, papan-papan ini bisa saling bisa berdiri dengan kokoh. Dan kalau kita artikan secara rohani, tadi kan bicara soal jasmani yang Pak Bercia itu. Dalam kerohanian lebih penting lagi saudara. Ada salah satu yang datang di tempat ini ya. Pengikut kelas SMS. Satu kali dia menghadapi masalah dalam rumah tangganya, dalam hidupnya. Dan dia ngomong sama saya, Pak, ini terakhir kali saya ke gereja ini. Sudah ini saya tidak mau lagi ikut Tuhan. Percuma Pak, saya banyak kekecewaan. Kenapa Tuhan tidak menolong? Saudara mau tahu yang di rumah juga apa jawaban saya? Saya ini bukan tipe orang yang suka membombong-bombong, tidak. Saya ulangi, saya bukan tipe orang yang suka membombong-bombong. Membombong itu maksudnya apa ya? Di alam-alam gitu. Tidak bisa saya. Tipikal saya bukan begitu. Saya bilang, oke. Saya tidak masalah Pak mau keluar dari gereja. Kalau sekarang pun tidak mau beribadah, langsung pulang saja. Mungkin orang yang dengar omongan saya itu kaget. Hah? Dia berharap di alam-alam, di bombong-bombong, ini kok begini. Pilihan itu di Pak. Bapak sudah berumur, anaknya sudah besar. Ikut Tuhan bukan berarti jaminan semuanya mulus. Firman Tuhan mengatakan matahari itu untuk orang yang baik dan juga untuk orang yang jahat, sama saja. Masa kalau ada hujan lebat tadi pagi, hanya turun di rumahnya orang yang gak baik. Di tempat saudara tidak ada hujan, kan tidak begitu. Pilihan Pak, kalau Pak mau lihat kuasa pertolongan Tuhan akan datang, setia dulu. Nanti pelan tapi pasti, dan saya jamin dengan firman Tuhan. Masalah Pak, kehidupan Bapak pelan-pelan akan menjadi lebih baik. Ya. Mungkin kaget ya dengar omongan saya, karena kaget itulah dia bertahan saudara. Dan dia dibaptis dan ikut kelas SMS. Tepuk tangan dulu saudara, tepuk tangan. Ya. Dan dipenuhi Roh Kudus. Minggu lalu waktu sesi saya dipenuhi dengan Roh Kudus, ada satu saja kalau nggak salah yang tidak dipenuhi. Yang lainnya dijamah oleh Roh Kudus, puji nama Tuhan. Dan itu saya cuma di awalnya saja berkata dengan keras. Sesudahnya itu, perhatikan ya, LCC-nya yang bertugas, ya, orang ini kan belum dibaptis. Dia seperti bayi yang masih kecil, secara rohani. LCC-nya berjuang. Makanya waktu sesudah anggota kami itu dibaptis, LCC-nya diajak makan. Bukan saya loh yang diajak makan. Saya apakah iri? Oh sama sekali tidak, malah saya senang. Itu yang benar. Pendetanya enggak diajak makan, LCC-nya diajak makan. Haleluya. Iri itu dia LCC-nya. Kenapa bukan saya LCC-nya begitu ya.
Ini namanya berusaha supaya kerohanian ini saling terjaga, ya, bisa tetap berdiri tegak. Dan saya akan berikan contoh apa yang dilakukan oleh Paul. Yang pertama, kita tahu bahwa Rasul Paul ini rasul yang luar biasa. Meskipun dia tidak pernah diajar langsung oleh Tuhan Yesus, dia tidak pernah mendapatkan ajaran langsung, melihat contoh hidup Yesus. Tetapi dia betul-betul orang yang diubahkan total. Dari yang dulunya kejam, membunuh sebagai suatu ibadah, menjadi orang yang rela. Dan dia adalah rasul yang paling banyak menderita sengsara dibandingkan rasul-rasul yang lain. Dia demikian pandai karena dia orang yang terpelajar. Dan dia berguru pada seorang yang bernama Gamaliel. Ya, dia tidak membuat aliran baru pada saat itu. Kalau sekarang boleh dikatakan dia tidak membuat gereja baru. Gereja yang benar, prinsip saya loh ya, yang mendengar juga di rumah, itu mendapatkan pertambahan jumlah anggota melalui pertobatan orang-orang yang belum percaya. Bukan memindahkan anggota gereja dari gereja A ke gereja B, bukan. Itu sama dengan memindahkan ikan dari akuarium ke akuarium. Memasukkan gandum, memindahkan dari gudang ke gudang. Bukan dari ladang ke gudang, tapi dari gudangnya orang pindah ke gudangnya kita. Saya berani katakan seperti ini karena dalam pengalaman saya sebagai gembala, saya punya banyak kesempatan memindahkan orang dari gereja lain. Bukan sembarang orang loh. Orang-orang yang kompeten di gereja lain, dia ada bermasalah dengan gembala sidangnya, bermasalah dengan teman pelayanannya, sangat dekat dengan saya, telepon bolak-balik, dia ulang tahun, saya ke rumahnya, karena hubungan kita baik ya. Dia ulang tahun, dia ke tempat saya, tinggal saya ngomong saja. Dia juga mungkin nunggu, tinggal Pak Joni ngomong, sudah pindah ke gereja saya yakin 1000% dia pindah minggu depan. Tapi saya tidak melakukan hal itu. Tidak pernah sampai sekarang, memang akhirnya dia keluar dari gereja itu dan pindah ke gereja lain. Tetapi saya tidak narik dia. Dan dia mungkin merasa, kok saya tidak ngajak ya, jadi dia sungkan juga. Itu contoh yang paling jelas, saudara mungkin beberapa tahu siapa orangnya. Saya tidak mau memindahkan orang dari akuarium yang satu ke akuarium yang lain. Saya bilang, kalau ada masalah di gerejamu selesaikan dengan pendetanya. Sebab pendeta itu juga manusia, punya kesalahan, sama-sama salah. Ya, bukan berarti saya memancing dalam kerusuhan. Paul juga demikian. Pengikut Yesus sudah mulai terbentuk kan, sudah dibawa kendali rasul-rasul, 12 rasul. Satu Matias kan menggantikan Yudas, sekali lagi bukan Matias Adi, Matias menggantikan Yudas. Sudah dibawanya. Loh, kalau Paul ini yang melejit ini lalu dia membuat aliran yang baru, misalnya ini Kristen, dia Kristen pembaharuan. Bisa kan? Ada kan PDIP, PGPI, Persatuan Gereja Pantekosta Indonesia, ada sekarang PGPI pembaharuan. Dia bisa membuat Kristen pembaharuan, bisa enggak? Bisa. Kira-kira yang ikut banyak enggak? Saya yakin
yang ikut sama Paul ini pasti lebih banyak daripada yang ikut sama rasul-rasul yang lain. Kenapa? Loh, dia ini orangnya pintar ngomong loh. Pintar, terpelajar, pertobatannya jelas. Iya, mengalami pengalaman supernatural yang luar biasa. Tapi dia tidak. Tuhan tambahi dia hikmat sampai menulis 14 suratan dalam perjanjian baru. Perjanjian baru cuma 27. Dia tulis 14, 55%-nya Rasul Paul. Yang kedua, meski dia mendapatkan wahyu lebih, wahyu dari Tuhan, dia malah mau bergandengan tangan dengan rasul yang lain. Ingat ya, dia itu pandai, terpelajar, luar biasa tulisan-tulisannya. Tetapi dia mau bergandengan tangan dengan rasul yang lain. Siapa rasul yang lain ini? Nelayan. Petrus toh? Andreas nelayan. Yakobus nelayan. Orang-orang yang mungkin sekolahnya cuma SD saja. Tetapi dia tidak meninggikan dirinya. Dia mau kerjasama dengan rasul yang lain. Mungkin di kersel-kersel saudara ini S1, S2, S cincau. Enggak tahu es cincau saudara? Ketiara, coba nanti pulang sini Ketiara beli es cincau. Oh seperti gini toh es cincau, supaya tahu. Enggak usah terlalu tegang saudara ya. Kayak ngelihat saya ini kayak saya mau dimakan begitu. Saudara LCC-nya cuma lulusan SMA. Jangan saudara pandang rendah dia. Dia itu orang yang sudah Tuhan pilih melalui kami, melalui saya menjadi LCC saudara. Bukan saudara LCC-nya dia loh. Dia LCC saudara. Hormati. Contoh ya, yang gampang saja. Meskipun saudara lebih tua dari dia, LCC saudara, jangan seenaknya saja dipanggil namanya. Obed, panggil dia Pak Obed. Biasakan Pak dan Bu, tidak usah pakai Ci, Su, Susu, ya kan, Su kan susu. Koh, panggil Pak. Kok enggak Nah, dia memang bukan saya. Atau panggil Kanjeng Mas Obed, karena dia keturunan keraton. Enggak tahu kan Pak Fendi, keturunan keraton. Kalau ditarik garisnya nih, ada keturunan keraton. Iya, panggil Pak Obed, jangan Obed. Mentang-mentang saudara lebih tua dan saudara pendidikannya lebih tinggi, hormati dia. Yang ketiga, dia menemui Kefas, Petrus, Yakobus dan Yohanes untuk berjabat tangan sebagai tanda persekutuan. Coba saudara sambil mendengarkan Galatia 2 ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Ya, amin. Perhatikan baik-baik ayat tersebut. Petrus,
Yakobus, Yohanes itu dianggap sebagai soko guru. Soko guru ini dituakan. Mungkin karena faktor usia mereka lebih tua dan juga dianggap lebih senior. Ya. Jadi Petrus, Yohanes, Yakobus dianggap sebagai soko guru. Jabat tangan sama Paul. Artinya apa? Kerjasama. Kerjasamanya dalam bentuk apa? Paul pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat. Mereka kepada orang-orang yang bersunat. Dan perhatikan ada kata itu. Berjabat tangan dengan Paul dan Barnabas sebagai tanda. Coba tolong dibacakan, tanda apa saudara? Coba semuanya belum lihat, tanda apa? Itu, persekutuan. Salaman, persekutuan, kerjasama. Kalau itu yang terjadi di gereja, saya mulai dengan gereja kita dulu. Tidak ada merasa yang dia lebih tinggi. Ya. Dan ini kan bicara soal sel group. Komsel atau kelompok sel kan, komsel kita pakai istilah kersel. Sudah bagus kan namanya kersel, saling memperhatikan, saling care satu dengan yang lain. Tidak cuek saja. Kalau ini yang terjadi dalam setiap kersel, seperti yang tadi saya sudah contohkan. Ada peran penting dari LCC-nya. Jadi saya melihat kersel-kersel yang anggotanya merotol. Mungkin LCC-nya harus perlu berdua suami istri diam di kaki Tuhan. Berani introspeksi diri. Kenapa seperti begini? Ada apa? Ya, mungkin kita jangan keburu. Oh, memang orang yang enggak benar dan sebagainya. Loh, tidak ada orang yang benar dalam gereja ini. Semuanya bukan orang yang baik. Kita semua bukan orang yang baik. Kita menuju kepada orang yang baik dan orang yang benar. Tapi dasarnya kita enggak ada yang baik. Orang masih pakai tubuh jasmani ini loh. Saudara tidak mandi berapa hari, gosok ini kan keluar bolotnya. Kalau kersel-kersel itu sudah bagus, sudah ada persatuan, persekutuan yang baik. Coba jangan puas dengan itu saja. Tambah anggotanya. Kalau cuma segitu toh itu nanti jadi lingkaran setan, muter pusing. Kalau ada orang baru, wah ini ada anggota baru luar biasa. Dan saya bersyukur ada orang-orang di tempat ini yang punya hati untuk mencari jiwa-jiwa baru untuk dimenangkan, bukan memindahkan ikan dari akuarium yang lain ke akuarium kita. Perhatikan loh ya. Ya, ini namanya pasak. Kita sudah jadi papan kayu sitim yang dilapis dengan emas. Oke, bagus, orang pilihan Tuhan. Sekarang tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa. Perlu ada papan yang lain. Nah, supaya makin kokoh, ada pasak. Ini diibaratkan dengan 3 hal ini. Paul kasih contoh, tidak menyombongkan diri, ya, mau kerjasama, saling menghargai. Diperhatikan hal ini. Saudara yang mendengarkan di rumah yang dari gereja lain juga. Mari kerjasama dengan rekan seimanmu di gereja, saudara beribadah. Supaya apa? Supaya gereja Tuhan makin kokoh di mana-mana. Kalau gereja Tuhan makin kokoh, maka Tuhan akan lebih cepat datang. Itu kuncinya, saudara. Selama belum ada persatuan dalam gereja ini, dalam gereja Tuhan belum datang. Kita kan sudah suntuk toh. Minggu depan saudara buka mata 1 April
PPN 11%. Apa sih Pak PPN 11% ini? Kalau saudara makan di restoran itu yang paling gampang saja, paling gampang. Kan kena tax 10% toh, betul ya? Sekarang jadi 11% loh. Nggak main-main. Kalau makan 500.000, taxnya 50.000, sekarang 55.000. Belum servisnya. Pasti harga-harga akan naik. Minyak tidak pernah turun, tetap sekitar 50.000. Pakai minyak curah Pak, lebih gampang lagi pakai curahan hujan, lebih murah. Nanti harga pasti naik, sudah pasti. Apakah gaji kita akan naik mengikuti kenaikan inflasi? Oh tidak. Alasan yang kedua. Alasan pertama ada pasak. Saya sudah terangkan tentang pasak itu ya. Bukan hanya soal tangan. Yang kedua adalah di alas daripada papan-papan itu ada alas perak bawahnya nih. Kalau sudah lihat gambar, coba lihat nih. Kaki dari perak. Satu papan ini, tolong dibacakan Keluaran 26 ayat 19. Keluaran 26 ayat yang ke-19. Dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah ke-20 papan itu. 2 alas di bawah 1 papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Ya, amin. 1 papan, 2 alas perak. Jadi 20 papan harus ada 40 alas perak. Nah sekarang kita cari tahu. Sebab Tuhan menyuruh orang Israel membuat tabernakel itu bukan suka-sukanya sendiri. Semua atas perintah Tuhan dan ada artinya. Di mana artinya itu berlaku sampai sekarang karena firman Tuhan itu everlasting. Bukan everready, everlasting. Dulu, sekarang, selamanya, ya itu pengertiannya. Perak ini lambang penebusan. Bilangan 3:48 saya bacakan, berikanlah perak itu kepada Harun dan anak-anaknya sebagai uang tebusan untuk orang-orang yang kelebihan, sebagai uang tebusan. Berarti perak ini melambangkan penebusan. Kalau saya ngomong begini, kalau saudara cepat mikirnya, saudara akan ingat. Yesus dijual dengan harga berapa saudara? 30 keping perak. Ada lagu yang menyayat hati. Pak Daniel ingat lagunya? Lagu paduan suara apa tuh bunyinya? Ya, tak kira dia sudah lupa, ternyata masih ingat. Hebat Pak Daniel sebagai pimpinan paduan suara. 30 uang perak Yesus telah dijual, ya, lambang penebusan. Jadi arti rohaninya saudara, kita gabung ya. Papan terbuat dari kayu sitim yang dilapis dengan emas. Ini melambangkan orang-orang yang sudah dipilih. Papan-papan itu diberdirikan menjadi apa? Benteng, bukan untuk indah-indah. Ibarat rumah itu tembok. Jadi bicara soal orang-orang yang pertama, mau dulu. Allah tidak nunjuk, tetapi dia memberikan pilihan. Sekarang saudara merespon, oh saya mau menjadi benteng kebenaran, saya mau menjadi benteng kebenaran. Dengan cara apa? Kerjasama.
Tidak bisa benteng itu ya, kalau saudara mau contoh yang paling gampang, katanya bangunan yang bisa dilihat dari angkasa itu hanya satu, tembok besar Cina, Great Wall, karena begitu panjang. Saya pernah melihat kisahnya di televisi, pembangunannya membutuhkan sekian tahun, mengorbankan nyawa puluhan ribu orang, dan bahkan di batu-batunya itu mayatnya orang ditaruh di sana. Tulang-tulang sekarang. Tidak nonjol begini. Saudara ya, yang punya rumah, yang tinggal di kontrakan atau kos-kosan, tembok pagar rumah saudara, lurus atau benjal-benjol begini? Hah, saudara? Lurus atau benjal-benjol? Lurus. Sekarang saya lihat sekeliling ini, lihat ini, lihat ya gereja situ, lurus kan temboknya. Oh itu kadang nongol Pak, lah ya itu beton, tulang orang bilang, lurus, tidak ada benjol, supaya asik Pak, benjal-benjol. Nanti orang yang ngelihat jadi gatel saudara, kenapa temboknya orang itu benjal-benjol? Ini juga begitu, gandengan tangan. Tidak ada yang menonjol. Baik saudara S2, S1, S-Jus, S-Teler lah, hilangkan semuanya. Di mata Tuhan semuanya itu sama saudara. Amin. Setengah sikal, sama. Gandengan tangan, kerjasama. Dan ini yang penting, saudara mesti punya persekutuan yang erat dengan Yesus sebagai penebus saudara. Kita dulunya harus mati kan? Lagi 2 minggu kita peringati, 3 minggu lagi, 2 minggu. Harusnya kita yang mati, kita binasa. Yesus sebagai substitusi, menebus. Nah, arti kata penebusan ini kalau saudara mengerti dengan baik, maka saudara akan bisa selalu menghargai Tuhan. Menomorsatukan Dia. Sebab Dia sudah menebus saya. Artinya apa? Dia sudah membeli saya. Bukan sakarap-karapku, semau-mauku sendiri. Tetapi aku ini harus mau hidup sesuai pimpinan Roh Tuhan. Itulah saudara bisa disebut menjadi orang yang benar. Orang yang benar adalah orang yang mau hidup sesuai pimpinan Roh Tuhan, bukan orang yang baik. Benar dan baik sangat berbeda. Mari kita belajar dalam setiap kersel. Saya dulu pernah mendengar dalam satu kersel, LCC-nya tidak dihargai. Mungkin menurut saya yang pertama, orang itu merasa dia lebih kaya. Ya, saya orang yang tidak pernah belak-belok, kalau ngomong langsung. Itu juga sifat saya yang lain. Saya aja bicara orangnya. Saya tawarkan, Pak, apa mau jadi LCC? Kaget dia. Pak mesti berusaha menghargai LCC Bapak. Lagi saya omongkan, dia yang dipilih Tuhan, bukan Bapak. Ya kalau orang yang mau tersinggung ya enggak apa-apa. Itu ngomong apa adanya, itu namanya bicara kebenaran. Enggak usah belat-belit. Mari dalam kersel-kersel saya himbau, yang dilihat di rumah juga. Saudara, yang pertama belajar menghargai otoritas di atas saudara. Yang berikutnya, jangan menonjol. Tidak bagus kalau paduan suara itu ada satu yang melengking suaranya. Kecuali dia pas giliran solo, it's okay. Tapi paduan suara itu dibentuk ya dari kebersamaan. Contoh yang lain,
kenapa tim sepak bola Italia tidak bisa ke Piala Dunia 2022? Karena egonya masing-masing itu menonjol. Sebaliknya, saya baca di ulasan, kenapa tim Bali United, woi kita orang Bali harus bangga dong ya, Bali United juara back to back. Karena pelatihnya ini yang namanya Teko, waktu mamanya melahirkan anak ini ya, dia menendang Teko, dikasih nama Teko anaknya. Katanya bisa mengendalikan pemain-pemain bintang. Kalau saudara tahu Bali United, kita masih bangga sepak bola Bali, luar biasa ya. Ada Privat Mbarga, ada Privat Yule, ada Irja siapa, ada Fendi Yanis itu sebagai center back yang luar biasa. Bola di depannya, orangnya di belakang. Bisa mengendalikan ego, nah itu dia. Dan mau bekerja sama, saling tolong menolong. Nanti akan terjalin kesatuan yang erat. Saya yakin dalam masa-masa sekarang ini Kerselnya Pak Bael ini lagi menghadapi seperti ini. Tapi percayalah, nanti kalau sudah lewat semua, Kersel saudara akan bertumbuh dan rasa persatuannya lebih kuat lagi. Haleluya, haleluya. Masalah-masalah itu ya harus membuat Kersel itu lebih kalau Kerselnya kuat, gereja Tuhan juga akan menjadi kuat. Itu toh. Karena apa? Karena masing-masing selalu ingat, kita ini adalah orang tebusan Tuhan. Orang yang sudah ditebus enggak perlu sombong, menyombongkan diri. Kita ini cuma orang tebusan. Orang yang sudah dibeli oleh Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Rasul Paul itu ingatkan jemaat di Galati. Saya katakan itu tidak bergeser. Ayo kita baca dulu bersama-sama. Angkat saudara-saudara yang di rumah juga. Galatia 3 ayat yang pertama. Mari, 2, 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Amin. Kita ganti. Hai orang-orang Denpasar yang bodoh. Hai orang-orang Jakarta, orang Surabaya, orang Bandung, orang Semarang, orang dimanapun juga yang melihat tayangan ini. Yang bodoh dikatakan oleh firman Tuhan, bodoh. Kenapa bodoh? Bodoh itu goblok. Kenapa? Karena bergeser. Ya, lihat nih. Yang mempesona kamu itu siapa? Bukankah Yesus itu yang harusnya mempesona kita? Kalau daya tarik hidup saudara itu hanya tertuju kepada Yesus, kesenangan dunia ini boleh ada, tetapi lewat. Kenapa? Oh, ada Yesus, fokus yang luar biasa. Yang lain ini minggir. Amin. Minggir. Kesenangan dunia enak enggak Pak? Oh enak dong. Saya juga mau kan. Bisa tinggal di Kempinski, Apurva, makan di The Coralnya. Ya, sayang sampai sekarang belum ada yang ngajak saya makan di sana. Cuma lewat aja saya, masuk, keluar. Mau nggak diajak sana? Mau. Enak nggak? Enak. Punya rumah seperti istana. Masa saudara enggak mau? Punya mobil banyak. Uang deposito miliaran, ya mau. Tetapi kalau dibandingkan dengan Yesus, yang lain itu enggak ada artinya.
lewat. Makanya saya kasih gambar di sana. Saudara milih, ini kan timbangan nanti satu kali semua akan ditimbang, mene-mene tekel ufarsin. Lebih berat manusia rohani saudara, atau lebih berat manusia kedagingan saudara? Yang mana? Jemaat di Galatia ini mulai geser. Jemaat di Denpasar, di gereja Kristus Japan, di gereja saudara masing-masing mulai bergeser. Yang tadinya semangat mencari Tuhan, hidup menurut Roh, sekarang geser. Dulu pertama sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Wah, luar biasa doanya. Ya, coba ingat semua. Semua yang sudah dapat kelas SMS, yang ikut kelas SMS dan materi, saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya dibaptis dengan Roh Kudus. Pulang rata-rata bilang, gemeteran Pak sampai rumah. Bahkan ada anggota kita yang sampai rumah dia masih berdoa. Sampai tetangganya datang dikiranya kerauhan. Telepon ke saya. Pak, itu jemaatnya kerauhan. Bukan, dia sedang berbicara dengan bahasa roh. Banyak kan pengalaman saudara sampai rumah masih gemeter, masih wah. Sekarang gimana? Gimana? Waktu kita berdoa menyembah Tuhan, kita hanya menikmati bulu kuduk berdiri, atau saudara mengalami, itu beda. Saudara ngerasa atau saudara mengalami. Ayo, jangan saudara mulai. Memang makin lama hidup di dunia ini makin berat, makin tahun makin susah. Bolak-balik saya bilang di khotbah, setiap kali pertambahan tahun jangan berharap tahun di depan lebih baik dari tahun sebelumnya, enggak mungkin. Saingan makin banyak, penduduk makin banyak, kok bagaimana bisa makin enak. Kalau dulu cuan bisa banyak, sekarang enggak bisa sebanyak dulu. Kecuali saudara bikin binomo. Ya. Yang enggak ketawa, enggak ngerti, atau yang ketawa ada yang pura-pura ikut-ikut ketawa. Trading. Nah ini saya sekaligus saya sisipkan. Orang tuh senang instan. Ngelihat dia pakai Lamborghini, pakai Ferrari, pakai Rolls Royce. Itu cuma tipu-tipu tok. Pakai pesawat pribadi, ada tulisannya. Namanya, ternyata itu bukan pesawatnya. Orang diiming-iming, dikasih kesaksian. Oh, saya waktu ikut trading pertama 10 juta kalah, tapi saya tekun, saya berjuang. Di saat 500 juta, saya berhasil dapat 30%, 150 juta. Wah, siapa orang yang enggak kepingin? Siapa yang enggak kepingin? Kepingin. Tetapi saudara, saya ingatkan yang dengar juga, tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Jangan saudara, jemaat saya yang dengar juga tertarik seperti itu. Kripto. Ya, mending saudara jangan kripto dah, Krypton sekalian Superman. Jangan saudara trading. Saudara lihat orang-orang terkenal bikin ini, bikin itu. Ya, nipu. Kemarin malam saya lihat di televisi seorang yang membangun rumah atas nama, ditangkap karena menipu, dia pengembang. Berapa yang sudah terjual? Ribuan rumah. Ada yang dapat? Tidak ada. Saya juga bisa saudara, kalau mau mengadakan itu bisa. Saudara dengan gampang akan tertipu. Ayo trading bersama pendeta. Nah ini dia, pakai nama gitu kan, Pendeta John Paul. Saudara tanamkan trading 10 juta, saudara akan mendapatkan 12 juta. Mana ada bunga
20% sebulan, setahun aja nggak ada kok. Setahun aja nggak ada. Ini sebulan 20%, siapa yang nggak mau? Wih, apalagi mau cepat menikah. Enak ini. Sementara saudara dapat bunganya, nanti kalau sudah gede hilang sudah. Ada yang jual rumah, jual motor supaya begini. Karena itu trading itu juga semacam kayak judi. Ini judi halus. Nanti kalau sudah betul dapat 500 juta, dapat 150 juta, akan berhenti. Oh enggak, saya masukkan lagi 1 miliar, ngutang dari yang lain, nanti bunganya dapat keuntungan 200 sampai 300 juta. Begitu sudah taruh 1 miliar, habislah uang saudara. Tinggal jual diri saja kalau laku. Jangan digeser. Sekali saudara sudah menggeser hidup saudara dari menuruti keinginan daging menuju keinginan roh, sudah jangan balik. Saudara justru harus makin menggeser terus supaya hidup menurut roh saudara ini mencapai hasil yang maksimal, bukan geser ke belakang. Haleluya. 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 Ingat saudara ya. Kalau dulu saudara rajin, jangan digeser, dikurang-kurangi. Tetap. Saudara nggak sadarkan yang duduk ini, saya sudah tambah lagi 1 kursi di belakang dan posisinya sudah saya atur seperti dulu sebelum COVID. Ini kita persiapan untuk buka gereja normal, karena nanti kalau pandemi jadi endemi, nah kita juga ambil tindakan. Dan yang datang makin lama makin banyak, puji nama Tuhan. Saya harapkan juga saudara-saudara yang lihat di gereja lain, jangan diam di rumah, datang beribadah di tempat gereja saudara. Itu namanya saudara tidak, COVID ini membuat saudara mau balik lagi ke kehidupan yang lama, jangan. Poin berikutnya adalah berdiri tegak dengan perjanjian darah. Berdiri tegak dengan perjanjian darah. Wih Pak, kelihatannya ini seru ini. Serem, seru, horor. Perjanjian darah. Ya, kita tunggu lagi 2 minggu yang akan datang. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Hatiku berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku.
Terima kasih ya Roh Kudus. Kalau Engkau boleh hadir di tempat ini, kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena Engkaulah kami berada di tempat ini. Oleh karena kasih setiamu, anugerahmu yang heran atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan ya Bapa. Biarlah telinga yang mendengar Tuhan, biarlah hati yang sudah yang merespon kebenaran-Mu Tuhan. Roh Kudus sendiri yang memampukan untuk kami melakukannya Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang setia kepadamu ya Bapa. Bukan kami puas karena kami telah dipanggil, tetapi boleh kami menjadi orang pilihan-Mu ya Tuhan. Orang yang setia dan terus teguh berdiri dalam kebenaran-Mu. Tuhan, Engkaulah yang memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Biarlah setiap mata kami fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hidup kami berkenan bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau berikan urapan-Mu, pertajam urapan-Mu atas hamba-Mu. Engkau berkati hidupnya Tuhan. Engkau pakai dia lebih-lebih lagi untuk menyampaikan kebenaran-Mu, sehingga jemaat-Mu boleh dikuatkan, diteguhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih berkati persembahan yang sudah diberikan, berkati setiap pelayan kemah suci pada hari ini. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketatan mereka adalah perkara yang paling sederhana. Sebaliknya janji Tuhan yang ya dan amin akan direalisasikan dan digenapkan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah menolong acara CG minggu lalu boleh berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur, ada begitu banyak orang-orang baru, petobat baru yang dipenuhi dengan kuasa Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, juga Engkau memberkati orang-orang yang memperhatikan untuk pemeliharaan gereja, keberlangsungan gereja. Mereka memberi karena mereka mengasihi pekerjaan Tuhan. Apa yang mereka tabur akan mereka tuai. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap yang melihat acara ini di rumah, yang dalam keadaan sakit. Dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa kesembuhan menjamah Engkau. Untuk semua yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah, yang berkekurangan, Tuhan mampu memberkati. Yang dalam masalahmu lebih kecil daripada kuasa Tuhan yang besar. Percayakan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan pulihkan juga kesehatan dari hamba-Mu, Pendeta Stefanus Ronald dan istrinya yang mengalami kecelakaan. Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Kasih Tuhan ada pada setiap hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami tujukan dan kembalikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memerlukan daerahku. Dan kiranya
Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kristus Jawaban. Bagi Anda yang rindu ingin memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat transfer di rekening berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Dan bagi saudara yang ingin memberikan perpuluhan, saudara dapat transfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.